sejahtera untuk kita semua. Saya Irmina Vanumbi, Kepala SLB Tunarungu Karyakasi Ambon. SLB Tunarungu Karyakasi didirikan pada tahun 1990 oleh seorang misionaris asal Belanda karena keprihatinannya pada anak-anak berkebutuhan khusus, secara khusus tunarungu wicara yang pada waktu itu tidak mendapat perhatian. Sekolah ini menangani secara khusus anak-anak tunarungu wicara dari berbagai suku, golongan agama yang ada di Maluku dan Indonesia pada umumnya. Anak-anak tunarungu mengalami kesulitan dalam hal komunikasi karena mereka tidak pernah mendengar suara, sehingga mereka sulit untuk membahasakan apa yang mereka lihat dan mereka alami dalam perjalanan hidup mereka sehari-hari. Untuk mengatasi kesulitan anak-anak ini, kami menggunakan metode maternal reflektif dalam proses belajar mengajar. Metode maternal reflektif atau metode bahasa ibu ini mengandaikan percakapan antara seorang ibu dan anaknya. Metode ini mempunyai 7 siklus. Pertama, percakapan, visualisasi, deposit atau kupasan isi, refleksi, penerapan, ekspresi. Pengalaman kami bahwa dengan menggunakan metode maternal reflektif ini sangat mudah dan efektif untuk penanaman konsep bagi anak-anak tunarungu wicara. Pengalaman kami bahwa dengan metode ini kami berhasil mendidik anak-anak tunarungu wicara ini baik dalam bidang akademik maupun dalam bidang vokasional, sehingga anak-anak ini bisa sukses, bisa berkomunikasi, dan mereka juga mandiri setelah lulus dari sekolah kami. Masalah kedua yang kami alami di sekolah SLB Tunarungu Karyakasi tentang guru yang non-PLB. Guru yang non-PLB kadang-kadang juga untuk berkomunikasi dengan anak tunarungu wicara, mereka mengalami kesulitan karena tidak tahu bagaimana harus berkomunikasi, bagaimana cara mengajar anak-anak. Dan untuk mengatasi kesulitan ini atau masalah ini, guru-guru juniornya magang di kelas dari guru-guru senior. Jadi mereka melihat bagaimana cara guru mengajar, bagaimana cara guru berkomunikasi dengan siswanya yang tunarungu wicara. Itu pertama. Kedua, sekolah melaksanakan pelatihan lokal untuk guru-guru non-PLB. Juga guru-guru diikutkan dalam pelatihan tingkat nasional untuk menambah wawasan guru non-PLB. Penerapan pendidikan di sekolah kami, akademiknya 30%, vokasionalnya 70%. Kenapa? Mungkin ada yang bertanya kenapa? Karena anak-anak tunarungu wicara yang ada di lembaga kami umumnya dari keluarga ekonomi lemah dan mereka tidak mungkin pergi kuliah, sehingga kami mempersiapkan mereka dengan berbagai jenis keterampilan sesuai dengan minat dan bakat mereka masing-masing. Dan selama ini keterampilan yang sudah kami kembangkan di sekolah, keterampilan tata boga, tata busana, kecantikan, perbengkelan, pertanian, peternakan. Dan pengalaman kami selama ini bahwa anak-anak yang lulusan dari sekolah kami, mereka bisa mandiri, mereka bisa menciptakan lapangan kerja untuk diri sendiri dan juga untuk adik-adik yang alma mater dari sekolah yang sama. Ada yang buka bengkel, ada yang buka salon, dan untuk pengembangan selanjutnya yang akan kami lakukan sekarang dalam rencana tindak lanjutnya, kami akan lebih pada keterampilan tata busana. Saya Engli Bertalutermele sangat merespon terkait dengan rencana pengembangan sekolah
dalam peningkatan mutu pendidikan di SLB Tunarungu Karya Kasih. Rencana pengembangan sekolah dalam bidang pendidikan vokasional sangat membantu kami para guru untuk meningkatkan kompetensi kami di bidang vokasional, khususnya bagaimana kami meningkatkan keterampilan yang kami punya sehingga kami dapat menerapkan itu bagi siswa. Selain dapat menambah sumber daya kami juga dapat membantu menerapkan itu pada siswa yang kami ampu di sekolah kami. Rencana pengembangan sekolah ke depannya kami berharap terus ditingkatkan sehingga apa yang jadi harapan dan impian kami guru-guru SLB Karya Kasih dapat terwujud sesuai dengan harapan. Ya, perkenalkan, nama saya Marcelino Vita Orun. Saya bekerja di sini sebagai guru SLB Tunarungu Karya Kasih Ambon. Dengan adanya rencana pengembangan sekolah, saya sebagai guru merasa sangat senang dan merasakan banyak manfaat. Di antaranya dengan adanya rencana pengembangan sekolah ini, kami sebagai guru dapat mengembangkan kualitas dan kuantitas kami sebagai guru dan bermanfaat untuk mendapatkan sumber daya manusia yang lebih baik. Dan kami juga mampu mengajak dan mengaplikasikannya kepada anak-anak didik kami yang masih membutuhkan kreasi dan kreativitas kami. Begitu pula dengan siswa yang ada dalam sekolah ini. Dengan adanya rencana pengembangan sekolah, semua siswa mampu meningkatkan kreativitas secara lebih unggul dan mampu bersaing di era yang akan datang. Terima kasih. Pengembangan sekolah khusus keterampilan karena keterampilan kami peroleh sebagai modal saat lulus dari sekolah dan dapat usaha bangkit sebagai kakak lulusan dari SLB Karya Kasih. Sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Lembaga SLB Tunarungu Karya Kasih Ambon karena anak kami yang tunarungu dapat mengatasi masalahnya terkait dengan komunikasi sehingga kami sebagai orang tua mampu dan dapat memahami pengucapan dan berkomunikasi dengan anak kami di rumah dengan baik. Harapan kami selaku orang tua untuk kedepannya dia dapat mandiri dengan ilmu yang dia dapat dari Lembaga SLB Tunarungu Karya Kasih. Terima kasih.